Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fawas Iqbal dengan NIM 210.101.201.478. Saya dari Rekayasa Nilai Kelas D, ingin mempresentasikan tentang 25th Avenue dan Union Pacific. Yang pertama kita bahas yaitu adalah tentang proyek itu sendiri, yang dimana CREATE atau sebuah badan yang bisa kita sebut dengan the Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency, atau kita bisa juga artikan sebagai program efisiensi lingkungan dan transportasi, melakukan suatu studi rekayasa nilai di daerah 25th Avenue dan Union Pacific. Yang dimana hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan tundaan tersebut dibangun oleh overpass kendaraan bermotor. Overpass ini akan terdiri dari dua jalur perarah dan panjang dari proyek mencapai 2.000 kaki. Selanjutnya yaitu adalah peta lokasi, yang dimana kita dapat melihat peta lokasi tersebut terdapat di 25th Avenue Chicago, USA, yang dimana pengembangan keempat koridor rel mencakup peningkatan struktur trek yang ada, pelacakan ganda atau pelacakan tiga jalur tertentu, pembangunan pemisahan tingkat rel jalan raya dan flyover rel-rel. Kemudian ada pemasangan sinyal baru atau lebih baik dan berbagai penambahan dan peningkatan lainnya. Perbaikan ini akan meningkatkan operasi angkutan barang dan kereta penumpang secara signifikan. Kemudian kita juga akan membahas tentang tujuan proyek yang ada di 25th Avenue dan Union Pacific ini. Nah, tujuan dari pembuatan proyek ini ialah untuk menaikkan kapasitas kendaraan dan penumpang operasi kereta api dan juga menaikkan operasi jalan raya setempat yang berada di Chicago, sekaligus mengurangi juga dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasi rel pada masyarakat umum. Nah, kita tinjau lagi. Yang pertama itu adalah menghindari kemacetan. Seperti yang kita tahu dengan memecah 25th Avenue dan Union Pacific akan menghindari kemacetan yang sebelumnya terjadi di 25th Avenue. Dan kemudian ada meminimalkan resiko lalu lintas, yang dimana jika ada kemacetan tersebut, maka juga resiko lalu lintas akan juga naik. Kemudian ada juga untuk memudahkan akses, di mana eh, setelah menghindari kemacetan dan memudahkan akses, maka nilai ekonomi daripada wilayah tersebut tidak akan turun. Yang kita hadapi ada kendala proyek, yang dimana terdapat fasilitas kereta api yang sudah ada. Nah, di sini kita harus melihat dan meninjau ulang kembali apakah proyek yang kita adakan itu dapat memiliki space yang layak. Kemudian juga ada ya yang harus kita hindari juga adalah kemacetan akibat proyek yang kita adakan tersebut. Kemudian kita akan berlanjut kepada rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu adalah NV1, yaitu peninjauan pertimbangan akses untuk Coast O'Brien dan logam gabungan untuk dinilai kebutuhan untuk evaluasi ulang NEPA. Ada perubahan biaya yaitu penghindaran biaya, perubahan performa yaitu pengesahan peraturan pemenuhan, dan perubahannya adalah koordinasi tim desain dengan IDOT dan FHWA ke mengkonfirmasi persyaratan evaluasi ulang NEPA berdasarkan perubahan pada tahap satu desain, terutama relokasi utilitas dan akses logam gabungan jalan di jalan yang baru mengakuisisi seperti Kozi. Di sini kita memiliki keuntungan yaitu mengkonfirmasikan kepatuhan dengan prosedur tinjauan lingkungan federal yang tidak memiliki kekurangan juga. Kemudian ada rekomendasi RAW 1, yaitu pengembangan pengadaan tanah susunan acara, yang memiliki perubahan biaya yaitu penghindaran dan penalatan biaya, dan perubahan performa memperbaiki proyek pengiriman proses. Dan memiliki perubahan yaitu tim desain memperbarui jadwal proyek tahap 2 untuk mencerminkan aktivitas dan durasi yang dibutuhkan menggunakan tanah aided, kebijakan akuisisi dan prosedur. Di row 1 ini memiliki keuntungan secara positif yaitu mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi dan mengidentifikasi aktivitas jalur kritis. Kemudian ada row 2 yaitu pengembangan rencana untuk mempercepat pengadaan tanah. Memiliki perubahan biaya penghindaran dan penalatan biaya, perubahan performa sebagai meningkatkan waktu pengiriman, dan perubahan yaitu adalah
agensi lokal harus mencapai otoritas ambil cepat dari Ilonis Legislatif dan Ilonis Liga Kota. Di roda ini memiliki keuntungan yaitu mempersingkat jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian ada rekomendasi, yaitu Sheet 1, pengembangan ulasan jadwal untuk tim. Memiliki perubahan biaya, penghindaran dan penerapan biaya. Memiliki perubahan performa, meningkatkan waktu pengiriman, dan perubahan yaitu review tim desain diperbarui dan memperbarui terlampir jadwal yang termasuk review dan proses pengajuan durasi. Keuntungan di Sheet 1 ini adalah menetapkan komitmen bersama dan menetapkan ekspektasi, memvalidasi jadwal pengiriman dan tanggal penyerahan tinjauan. Kemudian ada Sheet 2 yang memiliki ide pengembangan jadwal dari tanggal mulai konstruksi dan perubahan biaya yaitu penghindaran dan penelatan biaya. Perubahan performa yaitu meningkatkan waktu proses pengiriman dan memiliki perubahan di sini adalah untuk memberikan desain tim jadwal yang realistis serta untuk menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan itu berdampak besar pada menyelesaikan proyek konstruksi. Di sheet 2 ini menetapkan keuntungannya yaitu adalah menetapkan tujuan yang lebih bersama. Kemudian ada sheet 3, yaitu memiliki ide pengembangan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah tinjauan rencana iterasi dan durasi. Pengembangan, eh, kemudian adalah perubahan biaya, yaitu penghindaran dan penelatan biaya. Kemudian ada juga perubahan performa yang dimana meningkatkan waktu proses pengiriman. Kemudian juga ada perubahan di mana melakukan peninjauan desain lokakarya dari staf desainer untuk meninjau paket pengiriman sebelum ditransmisikan ke IDOT dan juga review agensi. Bangun IDOT multidisiplin tim peninjau desain untuk meninjau dan mengomentari berencana di satu lokasi di waktu yang sama untuk mempercepat peninjauan proses. Di Sheet 3 ini memiliki keuntungan menetapkan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim untuk penyampaian proyek, dan memiliki juga kekurangan yaitu tidak mengikuti waktu pemrosesan standar di IDOT. Di sini kita dapat melihat konsep daripada rekomendasi Sheet Schedule 3. Nah, di sini juga ada rekomendasi STM1 yaitu tinjau drainase air, hujan, dan desain penahanan. Memiliki perubahan biaya, penghindaran biaya, perubahan performa yaitu mengoptimalkan rancangan rekayasa, dan memiliki perubahan yang dimana berdasarkan tim VE review awal dan perbedaan direferensikan dalam laporan di atas. File tim VE direkomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 desain drainase. Terdaftar di STM2, STM3, dan STM4. Di STM1 juga memiliki keuntungan di mana bisa mengurangi biaya dan bisa mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang dihasilkan. Disvalidasi desain yang ada. Kekurangannya tidak ada. Kemudian ada rekomendasi dari STM2 yaitu tinjau dan perbarui penahanan stormwater perhitungan. Memiliki perubahan biaya yaitu penghindaran dan penelatan biaya. Memiliki perubahan performa yaitu meningkatkan waktu pengiriman dan memiliki perubahan yaitu pembaruan jalan raya profil, penghapusan dan pergantian pipa berlokasi di dalam proyek area. Dan juga diperbarui profil jalan raya bisa meningkatkan tingkat menengah masalah yang dilaporkan di LDS. Memiliki keuntungan, bisa mengurangi biaya, validasi desain yang ada, dan juga pembenaran perhitungan jika terjadi sesuatu di lapangan. Di sini kita dapat melihat konsep dari rekomendasi STM3. Kemudian ada rekomendasi STM3 yang merelokasi fasilitas, di mana perubahan biaya terdapat 1.232.000 dolar dan perubahan performa mengoptimalkan dan validasi desain. Perubahan yang terjadi di STM3 ini yaitu adalah menghapus kotak besar di gorong-gorong untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan perhitungan. Namun, jika diperlukan berdasarkan evaluasi per STM2-nya, VE Tim akan mendukung gagasan merelokasi fasilitas penahanan air badai ke properti yang diperoleh daerah. Keuntungan yang didapat dari STM3 ini adalah dapat mengurangi biaya jika penahanan tidak diperlukan, karena ada penghapusan kotak gorong-gorong dan lainnya juga. Dan juga memiliki keuntungan yaitu dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.
Tetapi di balik STM3 ini yaitu memiliki kerugian yaitu adalah hilangnya penggunaan area pembebasan lahan jika diperlukan adanya penahanan. Kemudian ada STM4 yaitu adalah memiliki ide meninjau penggunaan restrictor yang memiliki perubahan biaya yaitu $24.000, perubahan performa mengoptimalkan dan memvalidasi desain, dan juga perubahan untuk mengevaluasi kembali kebutuhan pembatasan khusus lubang manholes ini seringkali besar dan juga sulit dipasang. Memiliki beberapa kenaikan harga atas tipe A standar lubang manhole. Keuntungan yang didapat dari ST4 ini ialah mengurangi biaya dan meningkatkan konstruktabilitas. Di sini kita juga dapat melihat konsep dari rekomendasi STR3B. Nah, rekomendasi yang selanjutnya adalah rekomendasi STR3C yang memiliki ide menggunakan poros yang dibor daripada ditumpukan untuk mendukung unit substruktur yang memiliki perubahan biaya berpotensi menghindari biaya berlebih dan perubahan performa mengoptimalkan dan memvalidasi desain dan meningkatkan waktu proses dan pengiriman. Di sini memiliki perubahan yaitu tim desain mempertimbangkan menggunakan poros yang dibor fondasi untuk proyek. Tim VM merasa bahwa tumpukan akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari rusaknya properti di dekat dari bangunan yang kemudian akan memaksa pembangunan poros yang dibor selama pembangunan. Kita dapat melihat struktur rekomendasi STR 5 di sini, di mana dari sebelumnya itu memiliki keuntungan getaran yang jauh lebih sedikit dan kebisingan juga lebih sedikit daripada pemasangan tumpukan. Hal ini mengurangi risiko yang terkait dengan harus menghentikan pemasangan tumpukan selama konstruksi karena masalah getaran dan kebisingan. Poros vertikal yang dibor memiliki ketahanan beban lateral yang baik. Hal ini memungkinkan Pier 1 and Pier 2 untuk ditempatkan dekat dengan UPRR tanpa harus memperhitungkan adonan tumpukan di lokasi dermaga diterima oleh tim desain. Lebih sedikit poros yang dibor pada jarak yang lebih besar memberikan lebih banyak opsi dan peluang bagi utilitas untuk menyilangkan antara poros yang dibandingkan dengan tumpukan itu sendiri. Di balik itu semua memiliki kerugian yaitu poros yang dibor akan dikenakan biaya yang lebih murah daripada tumpukan. Biaya tambahan dapat diperkirakan setelah rekomendasi geoteknik telah diterima oleh tim desain. Ada juga rekomendasi selanjutnya yaitu adalah Utility One, yang dimana ide mengembangkan aplikasi tertentu untuk mempercepat relokasi utilitas. Perubahan biayanya yaitu adalah berpotensi menghindari biaya berlebih, kemudian adalah perubahan performa yang meningkatkan waktu proses pengiriman, dan juga perubahan yang terjadi di Utility One itu adalah menentukan apakah ComEd akan di energi saluran listrik selama rekonstruksi atau relokasi sementara baris menggunakan jembatan pemeliharaan hak jalan untuk secara permanen dan lokasi sementara utilitas. Di mana utility one itu ada keuntungannya yaitu adalah dapat mengurangi biaya dan juga memvalidasi desain yang ada. Ada juga yaitu adalah STR5 yang dimana mendapatkan jembatan setinggi 15 kaki strip pemeliharaan di barat sisi struktur dan berpotensi menghindari biaya berlebih di mana mengaktifkan pembangunan jembatan dan meningkatkan jangka panjang pemeliharaan. Di STR5 ini terdapat perubahan strip tanah yang ditambahkan sekitar 15 kaki di lebar. Diperoleh pada sisi barat 25th Avenue antara Grand Street dan kereta api UP. Di sini area akan menyediakan akses dari selatan ke mempertahankan struktur jembatan, yang dimana keuntungan dari menciptakan ruang untuk peralatan pemeliharaan di masa depan untuk mengakses struktur. Ada juga kerugiannya yaitu adalah membutuhkan pendanaan pembebasan lahan tambahan dan juga dampak bangunan Cozy O'Brien yang terletak di kuadran barat laut Grand Street dan ke 25 Avenue. Di mana penghematan biaya awalnya bisa mencapai $1.713.000. Di sini juga terdapat saran desain yang tidak disetujui yaitu adalah Schedule 4 yang dimana jelajahi kemasan, kontrak konstruksi, dan pengadaan penawaran. STR1 yang dimana terapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total waktu peninjauan oleh AIDET untuk pengantrian wanita. Ada juga yang tidak disetujui yaitu adalah STR3D yang dimana memperpanjang jembatan untuk menyediakan akses ke sewer atau ke gorong-gorong bangunan badai
sanitasi berbagai garis tengah 25th Avenue Street daripada merelokasi saluran pembuangan. Ada juga traffic satu yaitu adalah meninjau penggunaan Main Street dan pertimbangan akses publik. Kemudian ada traffic 2 yaitu tinjau jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. Ada juga ADA1 yaitu adalah trotoar harus mematuhi persyaratan desain BLR ada. Ada juga life cycle cost yang dimana adalah rekomendasi awal tadi sudah disebutkan menghemat 1.713.000 dolar. Kemudian rekomendasi yang setelah disetujui adalah 1.527.000 dolar dan dimana total biaya proyek berubah menjadi 30.288.000 dolar. Di sini saya berterima kasih telah sampai di sini. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.